Oke, satu orang dari belakang, ibu-ibu. Oke, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Muslim dari Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Pelalawan? Ya. Suka melawan? Melawan setan maksudnya. Sengaja memang datang kemari memang spesial untuk mengikuti kajian ini. Dan saya kenal dengan Ustadz Ar-Razi Hashim melalui media sosial baru-barusan ini. Karena saya merasa juga belakang ini saya merasa minder. Merasa minder, nggak pede dengan perkembangan kaum Salafi Wahabi yang sedemikian luar biasa, sehingga kita pun agak sulit untuk menghadapi mereka seperti itu. Tapi alhamdulillah mengikuti kajian-kajian Buya di media sosial, merasa ada spirit tersendiri akhirnya, alhamdulillah, dan merasa percaya diri juga pada akhirnya. Dan bersyukur hari ini saya bisa bertemu dengan Buya. Saya ingin bertanya Buya tentang masalah zikir la ilaha illallah yang dalam kajian media sosial yang saya lihat pun sedemikian rupa kan, bahwa disebutkan di situ Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, zikir yang paling lezat kata Buya di dalam itu disebutnya bahwa dia adalah la ilaha illallah. Dulu saya pernah mempelajari zikir itu sehingga teknik-tekniknya cuma nggak tahu, Allah alam, mungkin saya tidak mau mengembangkannya sehingga mungkin tidak mendapatkan kenikmatan sendiri di dalam zikir tersebut. Ya, cuma kekhawatiran saya begini Buya, ketika kita benar-benar merasakan nikmat betul di dalam berzikir, apakah itu yang kemudian berefek, kemudian ada lihat di media sosial, kemudian berzikir sampai jingkrak-jingkrak, sambil berdiri sampai segala macam yang sepertinya kelihatannya sudah terlalu over gitu. Apakah efeknya sampai seperti itu? Dan saya merasa khawatir seperti itu. Karena analisa saya kayaknya seperti itu kurang tepat sekali, rasanya terlalu berlebih-lebihan. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Baik. Ada orang zikir nangis, ya. Ada orang zikir merinding-merinding. Ada orang zikir berteriak-berteriak. Ada orang zikir pingsan. Ada yang zikirnya sembari bergerak. Namanya ar-raqs was-sama. Di Turki disebut sema. Itu di Mesir masih ada nggak tuh? Masih ada ya? Thariqah Siddiqiyah masih begitu ya? Tijani masih begitu. Syazili juga? Oh, beda dengan Syazili aneh berarti ya. Kenapa zikir bisa lembut, bisa keras, bisa berteriak? Tadi kita udah bahas di Masjid Al-Muqaddis sebagiannya. Mungkin yang ikut kita ulang di sini. Saya buat ilustrasi tadi. Kalau Bapak nonton bola, bolanya mau gol, mulutnya dikunci. Gimana Pak? Itu efeknya gimana? Bapak gimana? Gitu ya, benar nggak? Gitu. Ada guru bilang ke muridnya, kalau zikir jangan berisik, mulut ditutup, lidah dilipat ke langit-langit. Tapi gurunya ngomong satu hal, si muridnya lupa, lemah lembutkan badan. Si murid enggak, badan dikencang-kencangkan. Ketika dia zikir, coba Pak, lidah dikunci. Bapak mau baca ya Allah, gitu enggak? Maka ada orang zikir, kayak orang kesurupan Pak. Itu bukan kesurupan setan, kesurupan asma. Kalau kesurupan asma perlu diruqyah enggak? Yang ngeruqyah perlu diruqyah. Berarti dia enggak mengerti. Antum kalau nggak ngerti orang ini lagi disentuh oleh nama Allah atau disentuh oleh setan, berhenti ngeruqyah. Berarti jangan-jangan di badan antum ada iblis. Akhirnya nuduh orang ahli zikir kesurupan. Berarti basirohnya belum kebuka ngeruqyah orang. Ruqyah, apa arti ruqyah? Menaikkan, tadinya dia hina,
kesurupan ke orang nggak jelas, dikembalikan kesadarannya. Ini orang super sadar, dia sedang zikir, sedang asik dengan zikrullahnya. Beda kalau orang kesurupan asli, Pak. Itu yang ngerti itu bisa merasakan di kolbunya. Nah kalau lo mengerti gitu, berhentilah praktek-praktek yang berbahaya. Ntar setannya pindah ke antum semua. Itu kejadian sudah. Ada satu rumah, udah masuk YouTube seingat saya, menyimpan kaligrafi nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu nabi, Pak, semua. Bukan rasul, itu nabi. Siapa nama ini? Maksalmina, Tamlikha, kayak nama orang India ya. Kayak lagu India, itu. Itu nama wali, Pak. Kalau minimal di zaman ini, nama nabi di zaman itu. Orang kesurupan di rumah, setan masuk. Setan tuh pengennya nama-nama Allah, nama kekasih Allah dihina nggak? Malangnya peruqyahnya tidak mengenal ma'rifatus syayatin, nggak tahu ilmu ma'rifat setan. Jadi setan tuh ada ma'rifatnya, biar nggak jadi setan. Walhasil orang kesurupan tuh ngomong, dia tunjuk, dia lagi kesurupan jin jahat, setan, ditunjuk-tunjuk nama Ashabul Kahfi, akhirnya disuruh hancurkan. Senyum nggak setan setelah itu? Senyum, diam dia, pura-pura. Itu dia bukan hilang, dia cuma sembunyi sebentar di balik pembuluh darah kita. Berhasil nggak dia menghina Allah dan Rasulnya? Itu nabi, Pak, nama nabi, itu Mlikho itu. Dihancurkan, dipukul-pukul itu kaligrafinya. Benar nggak? Nah, kalau nggak ngerti-ngerti amat, berhentilah ngeruqyah ya. Tobat kepada Allah, cari lagi ilmunya. Ilmu itu luas. Di atas ruqyah yang antum tahu ada ruqyah lagi di atasnya. Rasulullah tuh ngeruqyah pakai sentuhan aja. Keluar langsung. Bisa nggak ngeruqyah begitu? Pada berhenti semua nih yang ruqyah ya. Nggak, jangan tutup kuliahnya. Jangan tutup, pelajari. Ya. Taib. Jadi orang-orang ini kolbunya agak sedikit girang, Pak. Karena dia girang, ekspresinya harus diungkapkan di lidah, keluarlah teriakan. Ada yang bisa menyalurkan di badannya, bergerak dia, namanya roks. Itulah Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika kolbunya girang menyebut nama Allah, badannya berputar-putar menari. Tarian itu indah atau tidak? Kenapa tari itu menjadi budaya? Karena dia indah. Udah pernah lihat Whirling Darwish Rumi belum? Indah gak? Indah sekali itu, muter, kuat itu. Sembari dia berputar, dia berkalam-kalam, kalam-kalam yang indah. Dicatatlah, jadilah Masnawi Imam Rumi. Ada yang gak sanggup, nangis, lewat air mata keluarnya. Ada yang gak keluar air mata, keluarnya lewat paha, gerak-gerak pahanya ya. Kalau suraunya surau kayu, udah gempa-gempa separuh, Pak. Ada yang tidak sanggup lagi, tubuhnya tidak sanggup, terjadilah pingsan. Itu disebut fana. Jadi itu gak ada masalah, Pak, gak usah khawatir ya. Udah ada ulama kok yang jelasinnya. Dan itu bukan ritual Syiah. Itu hanya salah satu seni dalam berzikir. Tapi saya memilih tidak itu ya. Cuma tidak melarangnya, karena ada ulama yang membolehkannya. Imam Ghazali memberikan syarat. Imam Izzuddin bin Salam pun memberikan syarat. Nah, syarat-syaratnya kita kaji di lain waktu ya, insya Allah. Ada pertanyaan? Apa beda istighfar sama taubat? Istighfar itu minta supaya Allah mengampuni. Ampun itu bahasanya belum paham kali ya. Ghafara itu artinya ditutup, menutup. Minta supaya Allah mentipek dosa kita. Itu namanya istighfar. Maka ghafara bermakna satara. Allah maghfir lana sama artinya Allah masturna. Di dalam Dalailul Khairat ada satu doa, Allah masturna bisitrikal jamil,
Ya Allah, tutuplah aib kami dengan keindahan sifatmu. Itu minta istighfar namanya. Apa bedanya dengan tobat? Kalau tobat itu ada penyesalan. Setelah mengaku salah dalam istighfar, lalu menyesalinya dalam tobat. Maka at-taubah an-nadam. Tobat itu ada penyesalan. Orang kalau nyesel nangis nggak? Jadi antum kalau tobat belum bisa matanya berkaca-kaca, berarti tobatnya belum sungguh-sungguh. Minimal berkaca-kaca kalau nggak bisa nangis. Minimal hatinya bergumuruh kalau tidak bisa menangis. Itu berarti sudah tobatnya sudah shadiq. Taubat nasuha. Taubat nasuha bukan sekali seumur hidup. Taubat nasuha bahkan berkali-kali dalam sehari. Itu yang disebut nasuha. Mohon maaf nih para ustadz. Jadi tobat sambalado itulah tobat nasuha. Doyan tobat, bukan doyan maksiat. Tapi syaitan bisikkan, udah nanti aja kalau udah tua. Bapak ngerasa tua nggak pak? Enggak kan? Pasti nggak ngerasa tua. Padahal lebih tua dari aneh kan? Satu kali guru saya Abuya Nu'man Bashir ngajak murid-muridnya yang sudah berumur 70-80 belajar zikir, talqin zikir. Apa kata muridnya? Buya, nanti sajalah kalaulah tua. Umurnya 70. Ternyata dari umur 25 diajak sama gurunya, ayolah belajar zikir. Dari umur 25 mereka ngomong, Buya, nanti sajalah umur udah tua. Udah umur 70 masih merasa. Saya ini udah beruban pak, udah ada ubannya. Maka kalau saya bercermin saya takut-takut sendiri. Wah udah tua juga gitu nih. Masih aman Ustaz. Antum 30 ya? Masya Allah wajahnya 35. Wajahnya berapa Tad? 29. Khomsa wa ishrun, waduh 25. Bisa lagi nih. Baik. Itu bedanya ya. Istighfar itu kadang perlu diistighfarkan kembali, tapi kalau sudah tobat pasti dia nasuha. Maka tobat itu pasti nasuha. Itu udah pasti. Apa arti nasuh? Tulus. Tobat yang tulus. Orang yang suka mengakui dosanya kepada Allah di dunia, itulah yang disebut orang yang bertobat nasuha. Udah sering-sering ngaku kepada Allah. Ya. Kaman? Khalas. Waduh. Yaudah, silakan diatur lah Ustaz. Fadal, langsung. Akhir ya. Taib. Kata beliau ini akhir marrah. Antum tahu nggak artinya? Ya. Taunya akhir kan? Marrahnya. Kursus sama Ustaz Anof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan ya Ustaz. Masya Allah penjelasannya cukup. Yang dekat Pak. Yang dekat mic-nya. Suara Bapak terlalu halus, lebih halus dari gadis. Sudah malam Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah menjelaskan mulai dari awal bagaimana para muhaditsin ini yang dikenal sebagai ahli hadis dan menjadi rujukan kita hari ini. Kemudian juga Ustaz menjelaskan tentang aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah penjelasan Ustaz ini mengingatkan saya secara pribadi tentang kajian-kajian yang pernah diajarkan kepada kami. Alhamdulillah ada dua hal mungkin Ustaz yang ingin disampaikan. Yang pertama, kalaulah kiranya tadi Ustaz menjelaskan tentang al-muhaddisin ini, Imam Al-Bukhari dan sebagainya, dan dikaitkan dengan sekarang ini dengan yang populer di kalangan kita masyarakat ini adalah Imam Albani. Siapa? Albani. Imam Albani. Al-Nof. Albani Al-Nofi. Iya, Taib. Albani. Ini bagaimana siapa Albani ini dan bagaimana menurut pandang Ustaz tentang Albani? Yang pertama, yang kedua berbicara tentang paham Al-Wahabi. Ini tentu mungkin sepengetahuan saya, paham ini juga dikembangkan dari sumbernya itu yang bernama Syekhul Islam yang disebut sekarang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah.
paham Wahabi ini juga menganut paham dan pemikiran Ibnu Taimiyah yang tadi digambarkan berupa akidah yang sesat, baik itu tasbih, ta'til dan sebagainya. Nah ini Ustaz, bagaimana menurut Ustaz juga tentang Ibnu Taimiyah ini, pahamnya bagaimana dan siapa beliau ini? Itu saya kira Ustaz, dua hal saja. Terima kasih. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya tentang Syekh Al-Bani Al-Nofi. Syekh Al-Bani ini peneliti hadis yang rajin. Itu yang penting. Jangan berlebihan terhadap Syekh Al-Bani. Yang diteliti Syekh Al-Bani, metodologinya beliau ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Ada nggak riwayat Syekh Al-Bani kuliah? Nggak ada kan? Nggak ada, dia bukan kuliahan juga. Jadi Syekh Al-Bani ini belajar cara mentakhrij hadis. Kalau di ma'had mahasiswa Darussunnah itu semester 1 sama 2. Semester 1 dan 2 itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Kalau mahasantri mahasiswanya udah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Meremnya bisa kita takhrij hadis itu. Mudah takhrij hadis itu. Dan kami merasa kami tidak berhak mentakhrij hadis. Kenapa? Ada ulama terdahulu yang sudah mentakhrij hadis. Kalaupun sekarang kita mentakhrij, meneliti asal usul hadis, itu disebut mentakhrij. Kita kemudian melakukan komparasi metodologis. Makanya di Ma'had Darussunnah di Jakarta, itu satu hadis kalau diteliti bisa setebal ini. Tadi kita sudah bahas ya, bisa setebal ini hasilnya. Satu hadis diteliti. Syekh Al-Bani satu hadis cuma beberapa kalam. Hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Di beberapa kitab yang lain disebutkan di dalam rawinya ada fulan, rawi ini tidak sahih, rawi ini fi muskilah fi wa, gitu doang. Ini cuma nukil aja. Itu biasa teman-teman, ini biasa, ilmu standar. Ilmu standar orang belajar ilmu takhrij, bukan ilmu hadis namanya. Jadi ilmu hadis mustalah, istilah. Ada namanya ilmu takhrij. Orang menengah belajar hadis namanya ilmu takhrij. Apalagi di zaman ini, semua nama-nama rawi, nama-nama periwayat yang kita tulis kayak tadi, Al-Khallat, Yahya bin Khallat, ya. Ada Ibrahim ibn Nafi'. Itu sudah ada semua. Tinggal dicari, selesai. Namun kita tidak perlu untuk mentakhrij lagi. Antum masih kurang yakin dengan takhrij Imam Bukhari? Ini sahih kan nih? Kalau berbeda Al-Bani dengan Al-Bukhari, ikut siapa? Serius? Kalau ada orang berani mendoifkan hadis dalam Sahih Bukhari, bermasalah nggak orang itu? Serius? Serius? Al-Bani mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, bermasalah nggak? Tuh, kena racun antum kan. Guru kami Dr. Badi Said Al-Laham, murid Syekh Nuruddin Itir, mengatakan dalam disertasinya, seandainya saja Al-Bani, termasuk Sidi Ahmad Ghumari, Abdullah Ghumari disebut, seandainya Ghumariyin dan Al-Bani wara' menahan diri untuk tidak mengkritisi Sahih Bukhari, nama mereka akan disanjung-sanjung di alam semesta, akan disanjung-sanjung oleh peneliti-peneliti hadis. Cuma sayang, nafsu meneliti kadang lebih besar daripada kearifan. Syekh Al-Bani pun bernafsu mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Itu hadisnya dahsyat lagi ya. Nantilah ada waktu, nanti ingetin saya Ustadz, hadis Bukhari yang didoifkan oleh Syekh Al-Bani. Nanti kita teliti, kita takhrij hadisnya. Di mana kekeliruan Syekh Al-Bani, di mana tertipunya Syekh Al-Bani. Kira-kira yang tertipu Al-Bukhari atau Al-Bani? Serius? Yakin? Masa Al-Bukhari ketipu, ya enggak? Al-Bani gurunya nggak nyampe 10. Itu kalau di kitabnya ada salah satu orang yang nulis tentang tarjamah Al-Bani, gurunya cuma sebutkan 3.
ditambah guru ijazah 1, 5 lah ya sama bapaknya. 5 lawan ini punya guru 1.700, gimana? Tapi kita nggak boleh benci Albani, ya. Kita jadikan saja Albani ini sebagai motivasi supaya ngaji hadisnya lebih benar, ya. Gitu aja Pak ya. Maka saya sangat apresiasi ada kajian hadis Sahih Bukhari, Sunanul Mus. Ada gesek-gesek dikit, udahlah dibuang lah itu, ngaji hadis aja Pak. Kalau disebut nama Rasul masih mau tengkar. Mau diaku jadi umat Muhammad gak? Sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kita kan banyak benderanya tuh macam-macam lambangnya di belakang kepala antum Tat. Gesek-gesek dikit udah lupain, disebut nama Rasulullah, hilangkan semua ego kita. Ya, nggak disebut-sebut lambangnya, udahlah biarin aja sih. Di akhir zaman ini ego orang pada tinggi. Berhasil melewati itu, antum akan menjadi pejuang-pejuang yang sebenarnya. Ya. Terus yang kedua tadi Syekh Ibnu Taimiyah. Kajian tentang Ibnu Taimiyah sudah banyak saya kaji. Setiap kapan baru itu prioritin mulu sama Al-Nofi, Albani. Ya, silakan dilihat lagi Pak. Pendek cerita, Syekh Ibnu Taimiyah bukanlah ulama salaf, dia ulama khalaf. Apa arti khalaf? Ulama yang ada setelah masa salaf. Tahun berapa wafatnya? 728. Tadi saya nanya kepada para asatis, Ustaz, Syekh Ibnu Taimiyah itu dianggap keliru oleh ulama 4 mazhab di zamannya. Kira-kira mereka waras, bodoh atau pinter? Ulamanya. Ulama yang mengatakan Ibnu Taimiyah ente keliru, mereka waras gak? Mereka bodoh atau alim? Mungkinkah 4 mazhab ini berkumpul untuk bodoh berjamaah? Mungkin gak? Kan gak mungkin. Ini ulama 4 mazhab sepakat untuk mengadili Syekh Ibnu Taimiyah. Ini yang ngomong bukan saya, tapi guru saya Syekh Hasan Hitu. Jadi waktu pengaruh Ibnu Taimiyah ini masih ada dalam pikiran dan dada saya, beliau ngomong begitu, dan itu kita ditunjuk-tunjuk tuh. Menurut kamu gimana? Di zaman Ibnu Taimiyah dia sudah dilaporkan oleh ulama, dipenjara karena fatwa-fatwanya yang menyimpang. Terus sekarang kamu ngikutin? Pusing juga kita ya ditanyain begitu sama beliau. Makanya saya tanya balik sama kita semua. 4 mazhab sepakat mengadili beliau. Mereka waras nggak? Waras. Karena mereka waras, Ibnu Taimiyah ini kemudian di-cut oleh mereka. Itu sebenarnya ya. Tapi di akhir hayat alhamdulillah Ibnu Taimiyah husnul khatimah, karena beliau tidak dipertemukan lagi dengan murid-muridnya, tidak diizinkan lagi nulis. Karena kalau masih nulis, itu fatwa-fatwa anehnya keluar lagi. Akhirnya beliau wiridan. Ingat dulu pesan-pesan Imam Ahmad ibn Athaillah Iskandari. Akhirnya beliau di akhir hayatnya menjadi sufi dan dikuburkan di maqbarah sufiyah, dan dia mengatakan jannati fi sadri. Apa arti jannati fi sadri? Sorgaku di dalam dadaku. Enggak, coba antum buka ladanya, ada sorga enggak di situ? Sorga di mana? Inda sidratil muntaha. Kan begitu kan di Quran? Sorga itu ada di sampingnya, di sekitar sidratul muntaha. Sekarang Ibnu Taimiyah bilang jannati fi sadri, surgaku di dalam dadaku. Ini sufi nggak nih yang ngomong begini? Hanya sufi Pak yang ngomong begitu. Terus mereka ntar ngomong apa nih pikir Ibnu Taimiyah? Nggak mungkin. Ya udah antum baca kitab Al-Wabilus Shayyib, karya murid terbaik Ibnu Taimiyah, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu kitab tarekatnya Ibnu Qayyim, tarekatnya Ibnu Taimiyah. Itu kitabnya. Nggak percaya baca kitab itu. Di sana ada cara berguru, adab bermursyid, faidah berzikir. Cuma sayang itu kitab belum diterjemah. Ya. Jadi karya tasawuf Imam Salafi. Nah itu dia. Al-Wabilus Shayyib karya Imam Ibnul Jauzi yang sudah diterjemah Madarijus Salikin. Tahapan-tahapan orang suluk.
Siapa yang nulis? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berarti di akhir hayatnya para imam salafi ini mereka menjadi sufi. Di kitab Madarij itu ada pujian-pujian terhadap tasawuf. Terus mereka sekarang ngomong apa? La taqra hadhil kutub. Jangan baca kitab ini. Begitu ngomongnya. Giliran gak cocok sama nafsunya dibilang. Jangankan itu, ini terakhir tentang Syekh Albani. Syekh Albani itu mentakhrij, menilai hadis tidak hanya dengan keilmuan, terkadang pakai nafsu. Apa buktinya? Ada hadis di Abu Daud, ada hadis di Tirmizi, ada hadis di Ahmad. Hadisnya sama. Sayyiduna Abdullah bin Amr itu menuliskan nama Allah yang kemudian dijadikan jimat atau rajah untuk anaknya. Pernah nonton film Si Pitung nggak teman-teman dulu? Itu ada jimat nggak? Jimat gede itu ya, mirip-mirip itu apa namanya, bukan X-Men, itu apa namanya, Avenger, tapi beda. Abdullah bin Amr menuliskan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Terus ada lafaz tambahannya, min ghadabi bla 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 bla. Ditulis, dikalungkan ke anaknya yang belum bisa baca tulis, belum bisa membaca. Syirik nggak? Sahabat loh. Halo. Itu namanya apa bahasa kitanya? Jimat. Maka jimat itu bukan masalah kalung mengalungkannya, tapi yang ditulis apa? Apa yang ditulis itulah halal haramnya. Jangan jimat langsung haram. So ahli tauhid ente ya. Benerin dulu tauhidnya. Kalau masih meyakini nasi yang mengenyangkan, oh itu lebih bahaya dari jimat tuh. Masih yakin propolis yang menyembuhkan dari oh itu bahaya itu. Tapi ngambil asbab dengan obat tuh baru boleh ya. Apa kata Syekh Albani? Ini beraninya dia kepada Rasulullah, beraninya dia kepada ulama-ulama pengabdi khidmah ke Rasulullah. Ini yang meriwayatkan Imam siapa? Abu Daud, Tirmizi, Ahmad. Imam Tirmizi bilang ini hadis sahih, hasan sahih. Antum bisa bayangin ini dokter hadis ini nyebut Imam Tirmizi langsung keluar sahihnya ya. Apa kata Syekh Albani? Separuh yang awal sahih, separuh belakang enggak sahih. Separuh awal kalimat a'udzu bikalimatillahi tammat sahih. Tapi kalau Ibnu Amr nulis dikalungkan enggak sahih. Padahal sanadnya sama, lafaznya satu. Bahasanya apa Ustaz? Tanaqud, kontradiktif. Bahkan dalam dirinya sendiri kontradiktif. Itu kaidah dari mana cara mentakhrij begitu? Ini saya pertanyaan. Kalau berbeda murid Bukhari namanya Tirmizi dengan Albani, ikut siapa? Tirmizi lah, ya. Imam Tirmizi bilang sahih, Albani bilang separuh sahih, separuh enggak sahih. Antum ikut siapa? Siapa yang ikut hawa nafsu? Maka benarlah masyayikh Syam, ulama Syam berkata, Albani idza ajabahu sahhaha. Kalau dia takjub dia sahihkan. Wa iza lam yu'jibhu dha'afah. Kalau dia enggak takjub dhaif. Tuh dia enggak takjub sama lafaz ini. Bahkan satu lafaz. Kalau ngikutin kaidah ilmu hadis, sanadnya sahih, lafaznya tidak bermasalah. Kenapa dia bagi-bagi separuh? Karena hawa nafsu mazhabiyah. Jadi mazhab ini ada nafsunya. Maka pesan saya terakhir malam ini, sebelum kita tutup kajian, tolong bermanhaj Ahlussunnah bukan dengan ambisi, bukan dengan emosi. Berakidahlah dengan hati. Ya, maka kalau berakidah dengan hati, maka muncullah rahmah. Jadi jangan pernah benci Salafi, jangan pernah benci Ibnu Taimiyah. Kritik boleh, tapi benci jangan. Bisa bedakan? Ya, walaupun mereka bilang mengkritik mereka disebut fitnah, itu bahasa dia. Ya, biarin aja. Kita nggak usah tanggapi banyak-banyak. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, maka yang di langit malaikat pasti sayang kamu. Malaikat tidak mungkin sayang
kecuali Rabbul Arsyil Azim menyayanginya. Allah Ta'ala yang istawa alal ars akan menyayanginya.